Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimahullah, alhamdulillah sudah menjadi pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan rahmatnya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah kita sebentar lagi bulan Ramadan, kurang 48 hari sekitar itu lah, 48 hari, 1 bulan lebih ya. Insya Allah kita masuk bulan Ramadan, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Maka kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita dan semuanya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan ini kita siap untuk beramal soleh, karena itu bulan yang penuh berkah, di mana Allah banyak memberikan ampunan, pahala, dan itu sangat sayang kalau kita lewatkan. Kemudian di dalam bulan itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu di malam Lailatul Qadar, dan itu ada di salah satu malam di bulan Ramadan. Jadi kita perlu mulai sekarang mempersiapkan diri. Jadi yang Al-Quran mungkin jarang kita pegang, perlu pemanasan supaya ketika masuk bulan Ramadan kita memang sudah siap untuk banyak beribadah di dalamnya. Dalam 1 tahun ini 11 bulan kita mungkin banyak mengurus dunia. Ya, maka baiknya kalau sebulan ini kita siapkan fokus untuk beribadah kepada Allah. Apalagi bagi yang berkesempatan pada 10 malam terakhir untuk bisa beritikaf ya. Itikaf ya betul-betul 10 malam gitu ya. Hanya ini memang sebagian mungkin memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan ya. Ada yang mengurus keluarga, pekerjaan, dan seterusnya ya. Ketika ada tanggung jawab seperti itu ya, semampu kita. Jadi ketika kita mampu malam hari di 10 malam terakhir ya, malam hari kita kurangi tidur, banyak berzikir, membaca Al-Quran, sholat, muhasabah, dan seterusnya ya, di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Salat dan salam adalah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat subuh, pada kesempatan ini saya ini hanya menjadi pengganti
pengganti dari Ustaz Abu Aiman. Beliau berhalangan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang buku fikih sirah nabawiyah. Buku fikih sirah nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Buku ini termasuk buku yang bagus, banyak diulas oleh para dai ya, di berbagai majelis. Dan buku ini dipersiapkan cukup lama oleh penulisnya. Beliau membutuhkan waktu sampai 10 tahun untuk menyusun buku ini. Kita akan menyampaikan sedikit demi sedikit ya. Di antaranya ketika ada yang perlu diganti pada seperti saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keutamaannya mempelajari sirah Nabi. Sebelum masuki pada bab di dalam buku ini, saya akan menyampaikan pada kesempatan ini keutamaan mempelajari sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi itu merupakan bagian dari agama, bagian dari agama kita. Karenanya para ulama salaf terdahulu, termasuk para sahabat dan anak-anaknya, mereka itu mempelajari sejarah Nabi. Banyak nukilan dari para sahabat tentang hal tersebut. Di antaranya disampaikan oleh Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain ini adalah anak dari Husain. Husain anaknya dari Ali. Artinya Ali bin Al-Husain ini cucu dari Nabi Muhammad, cucu dari Ali, cucu dari Ali, cicitnya Nabi Muhammad. Beliau biasa disebut dengan Zainal Abidin. Ali bin Al-Husain mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi, baik yang Nabi ikut serta maupun yang tidak. Itu sebagaimana kami diajari tentang surat Al-Quran. Jadi sejarah peperangan Nabi, sejarah Nabi itu diajarkan kepada sahabat, kepada anak-anaknya, sebagaimana diajarkannya surat-surat di dalam Al-Quran. Ini yang mengatakan adalah Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa para salaf terdahulu, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, menaruh perhatian yang sangat besar ya terhadap sejarah Nabi, termasuk di dalamnya peperangan Nabi ya. Sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wa dunya. Dalam ilmu sejarah Nabi ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Demikian juga perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah yang menunjukkan perhatian kepada sirah Nabi. Beliau berkata, aku memandang bahwa hanya sibuk mempelajari fikih dan mempelajari hadis-hadis Nabi
yaitu berkat yang berkaitan dengan fikih, tidak cukup untuk memperbaiki hati, kecuali apabila digabungkan dengan mempelajari rokokik. Jadi rokokik itu adalah perkara-perkara yang melembutkan hati, rokokik, bab rokokik, dan juga mempelajari sejarah para salafus soleh. Ini beliau tulis di dalam kitab beliau Saidul Fakir. Ini ucapan dari Ibnu Jauzi. Beliau juga mengatakan dalam buku tersebut, pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ini ucapan ya, perkataan dari Ibnu Jauzi rahimahullah yang memotivasi kita, mendorong kita untuk mempelajari sirah Nabi yang itu telah ditunjukkan oleh para sahabat dahulu. Mereka mempelajari sejarah Nabi sebagaimana mereka mempelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran. Dan Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa meskipun kita membutuhkan ilmu fikih dan hadis untuk pelajari agama ini, tapi itu tidak cukup. Itu perlu ditambah dengan bab rokokik untuk melembutkan hati, untuk pelajari subuh. Demikian juga sejarah Nabi ya. Bab rokok tadi diantaranya ada di dalam sejarah Nabi ya, tentang zuhud dan seterusnya ya. Itu ada di dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hendaknya seseorang pelajari sirah atau perjalanan hidup orang-orang terdahulu, yaitu Nabi kita ya. Sebab ketika ia pelajari perjalanan orang tersebut, bagaimana ibadah mereka, bagaimana lurusnya hati mereka, maka kita akan banyak mengambil pelajaran. Selain itu, pada kenyataannya seseorang tidak akan bisa menguasai ilmu fikih dengan baik dan sempurna jika ia kurang menguasai sirah Nabi, sejarah Nabi, karena banyaknya hukum-hukum yang berkaitan dengan sirah dan peperangan-peperangan Nabi. Dengan mengetahui alur sejarah perjalanan Nabi, hal tersebut akan lebih memudahkan untuk memahami fikih Nabi dan juga tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, dan asbabun wurud atau sebab turunnya hadis, yang itu akan lebih membantu dalam memahami fikih dan hadis tersebut. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, banyak hukum yang berkaitan dengan peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk kita mencatat peperangan-peperangan tersebut dan menjaganya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala bahwa beliau memiliki waktu khusus untuk mengajarkan sirah, padahal beliau adalah sahabat yang merupakan ahli tafsir. Jadi Ibnu Abbas ini dengan dikenal di antara sahabat, beliau ini termasuk ahli tafsir.
dan beliau juga dikenal sebagai orang yang alim di kalangan sahabat. Akan tetapi beliau mengkhususkan waktu untuk mengajarkan sirah Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Utbah ketika menyifati majelis Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kami menghadiri majelis Ibnu Abbas pada suatu sore, dan seluruh waktu beliau habiskan untuk mengajarkan tentang sirah Nabi atau tentang peperangan Nabi. Dengan kata lain, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu membuat pengajian khusus tentang sirah Nabi. Karena itu mempelajari sirah Nabi ini termasuk perkara yang sangat penting bagi kita ya. Jadi bagi yang berkesempatan perlu memiliki salah satu buku tentang sirah Nabi, kita baca sedikit demi sedikit. Dan saya pada kesempatan semacam ini ketika menggantikan ustadz yang tidak hadir akan menyampaikannya. Dan alangkah baiknya kalau kita juga menyempatkan untuk pelajarinya, karena sirah Nabi ini cukup tebal bukunya ya, karena perjalanan hidup sejak beliau dilahirkan sampai meninggalnya ya. Dan itu banyak sekali pelajaran di dalamnya ya. Bagaimana Nabi itu meskipun di dalam peperangan beliau tetap lemah lembut, kemudian mudah memaafkan. Ketika orang sudah menyerah, Nabi melarang untuk membunuhnya. Jadi ketika orang diantaranya bersahadat, nggak boleh lagi dibunuh. Kemudian Nabi juga melarang membunuh anak-anak, wanita, menebang pohon. Itu ada di dalam sirah Nabi. Maka salahnya para pembenci agama Islam itu yang menyuarakan bahwa Islam itu sadis, kejam gitu ya. Sebetulnya yang lebih sadis itu orang-orang kafir ya. Bagaimana misalnya tentang penindasan kaum kulit hitam di Amerika. Mereka penduduk asli, tetapi diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh orang-orang yang menuduh Islam itu haus darah. Kalau mau jujur dilihat di sejarah, pertumpahan darah itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Tentang kejadian di Bosnia Herzegovina, pembantaian kaum muslim, itu kurang apa ya? Tapi selalu mereka memojokkan umat Islam. Nah ini di antara upaya ya, menyampaikan sejarah Nabi yang sebenarnya. Pernah ada yang menulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarahnya. Itu ditulis oleh Michael Hart. Beliau mengumpulkan 100 orang tokoh, dan dalam buku tersebut Nabi dicantumkan sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh. ada Newton, Buddha, bahkan Hitler di dalam itu. Namun ada yang mengkritik juga ya. Dan saya setuju dengan pendapat yang keberatan membandingkan Nabi dengan tokoh-tokoh Hitler, kemudian Buddha,
Newton, Archimedes, dan seterusnya ya. Itu memang tokoh dunia. Tetapi membandingkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa dikatakan tidak pantas ya. Karena Nabi manusia yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Beliau manusia yang Allah saja memuliakan. Beliau telah mencapai suatu kedudukan yang tidak pernah dicapai, tidak akan pernah bisa dicapai oleh semua manusia. Di antaranya ketika beliau bertemu dengan Allah ya, Isra Mi'raj. Kemudian beliau mi'raj ke tempat yang sangat tinggi, Sidratul Muntaha, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan ada manusia yang bisa. Adapun mungkin di YouTube ya, ada yang mengklaim si Habib siapa mampu Isra 70.000 kali atau 70 kali. Itu dusta. Itu dusta. Nabi hanya sekali, dan itu 70 kali atau 70.000, saya lupa ya. Dan itu ucapan itu sama dengan penghinaan terhadap Nabi. Dia 70 kali, Nabi cuma sekali. Padahal Nabi itu memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwa si Anu mampu Isra Mi'raj 70 kali dalam sehari. Ini kedustaan, dan itu menghinakan Nabi. Konsekuensi dari ucapan itu menghinakan Nabi. Nabi saja yang telah mendapatkan mukjizat dari Allah, di mana sebagian dari kaum mukmin itu sempat keluar ketika mendengar kisah Nabi Isra Mi'raj dalam semalam, tidak percaya. Kemudian sekarang ada orang yang mengklaim bahwa ada yang bisa Mi'raj 70 kali dalam semalam, dan itu adalah dusta. Kita harus kokoh, orang beriman harus kokoh. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi, diberi mukjizat yang melebihi Nabi, tidak ada. Apalagi manusia biasa di zaman sekarang. Di antara para nabi saja tidak ada. Kemudian orang sekarang mengklaim. Ketika Nabi menceritakan bahwa beliau Isra Mi'raj, sahabat Abu Darda bertanya kepada beliau, apakah engkau melihat Rabbmu Azza wa Jalla? Nabi berkata, ada cahaya. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya beliau berada di tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak pernah ada yang sampai ke tempat tersebut. Bahkan menurut para ulama, Jibril pun belum pernah sampai ke tempat tersebut, melainkan hanya Nabi saja. Jadi kita jangan mudah percaya ketika ada orang mengklaim bisa Mi'raj 70 kali. Itu hanya dimiliki oleh Nabi yang itu adalah mukjizat dari Allah. Ketika ada orang mengklaim seperti itu, maka dia telah merendahkan Nabi. Konsekuensi dari ucapan itu merendahkan Nabi.
Selain itu, Nabi adalah sosok manusia yang pernah melihat langsung, diperlihatkan ya, surga dan neraka. Dalam sejumlah hadis, Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah. Nabi pernah melihat surga bukan dengan pandangan hati, akan tetapi dengan melihatnya secara langsung. Dan Allah sendirilah yang memperlihatkannya. Tentu saja seorang yang pernah melihat surga dan neraka secara langsung akan tertanam pada dirinya keimanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu sejarah Nabi bukanlah layaknya tokoh biasa ya, sehingga tidak layak dibandingkan dengan orang-orang meskipun tokoh dunia. Maka Nabi selainnya dibandingkan ya dengan nabi yang lain, maka tidak layak dibandingkan dengan Hitler, Konghucu dan seterusnya ya. Dan tadi disebutkan Nabi itu melihat sendiri surga dan neraka, sehingga keyakinannya itu ya bagaimana melihat sendiri kan, pedihnya surga dan nikmat, pedihnya neraka dan nikmatnya surga. Sekarang banyak orang tidak percaya surga dan neraka. Mengapa? Karena itu dongeng. Akhirat itu kan dongeng. Adapun dunia itu kenyataan, realitas. Ya, orang percaya dunia. Dan nanti ketika kita mati, surga, neraka, akhirat itu kenyataan. Dan dunia hanya dongeng. Dunia ini nanti jadi dongeng. Surga, neraka sekarang dongeng. Sehingga banyak orang yang ya diajak sholat malas, diajak belajar agama malas, karena itu tadi tidak belum melihat neraka seperti apa, hanya dongeng saja. Iya kalau benar, kalau salah rugi, udah sholat, udah ke subuh, ke masjid, bangun pagi. Kalau salah nggak rugi. Kalau benar gimana? Kalau benar celaka kita. Dan Nabi telah diperlihatkan oleh Allah, sehingga berbeda orang yang pernah melihat sendiri bagaimana surga dan bagaimana neraka. Kalau tokoh-tokoh yang dibandingkan dengan Nabi tadi memang memiliki pengaruh dalam sejarah, akan tapi sejarah mereka hanya dinilai hebat dalam sebagian sisi kehidupan saja, dan itu pun tidak sempurna. Berbeda dengan sejarah Nabi yang untuk para ulama, sejarah beliau adalah satu-satunya yang sempurna dari seluruh sisi dan aspek kehidupan. Dan sejarah Nabi adalah sejarah paling lengkap yang pernah ada dibandingkan tokoh-tokoh tersebut. Dan sejarah itu dihimpun mulai dari masa kecil, masa muda, masa beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, kemudian masa ketika diutus menjadi Nabi, bahkan hingga beliau meninggal dunia. Maka ini termasuk sejarah yang langka, yang ditulis secara lengkap dengan bukti-bukti yang otentik, yang dibuktikan secara sanad, jadi terus bersambung. Jadi periwayatannya itu terus bersambung sampai sumber yang pertama. Itu bedanya dengan dongeng. Jadi kalau dongeng misalnya tentang wali Songo misalnya, di antara itu kalau sholat di atas daun misalnya, itu sanadnya mana? Itu kan tidak pernah ada. Itu kan siapa saja mengucapkan.
Kalau itu semua orang juga bisa. Oh si Anu mi'raj 70 kali, itu kan tak perlu sanad ya, sampai orang yang melaksanakan sendiri. Nah sejarah Nabi itu sanadnya terpercaya, dan itu tidak akan bisa didapatkan pada cerita-cerita yang lain kecuali sejarah Nabi. Lengkap dari segala sisinya, dan itu berbeda dengan contoh Nabi, misalnya Nabi Isa. Kalau kita mau mencari informasi bagaimana beliau sebagai seorang ayah, tidak akan ketemu. Bagaimana Nabi Isa sebagai kepala keluarga, tidak ada. Karena Nabi Isa belum sempat menikah, jadi tidak ada riwayat Nabi Isa bagaimana dengan istrinya, dengan anaknya, tidak ada. Itu hanya didapati di dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara makhluk ciptaan Allah, hanya Nabi satu-satunya yang Allah puji. Pertama, Allah secara langsung memuji beliau, dan itu ada di dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini Allah, bukan manusia. Jadi bukan pujian manusia. Kemudian yang kedua, Allah juga bersumpah itu atas nama Nabi di dalam surat Al-Hijr ayat 72. Allah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Tidak ada Allah pernah bersumpah atas nama makhluknya selain Nabi Muhammad ini. Ayat ini berkisah tentang kaum Nabi Lut, di mana mereka terjerumus dalam praktek homoseksual. Kemudian Nabi Lut menasihati mereka agar meninggalkannya dan menawarkannya agar menikah dengan wanita-wanita. Dan Nabi Lut menawarkan, haulai banati in kuntum fa'ilin. Inilah putri-putriku jika kalian tidak berbuat secara halal. Kemudian itu ayat 71, Al-Hijr 71. Kemudian la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur wahai Muhammad. Di situ bukan demi umur Nabi Lut, ya, kisah Nabi Lut, tetapi Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad, demi umur Muhammad, bukan Nabi Lut. Yang ini menunjukkan memang Nabi Muhammad Nabi yang paling utama di antara para Nabi. Jadi Allah sendiri memuji beliau lewat pujian langsung, kemudian lewat sumpah menggunakan demi umur Nabi Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, demi kehidupan wahai Muhammad, demi kehidupan wahai Muhammad, sesungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka.
Menurut para ulama dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Lut. Padahal ayat ini mengisahkan tentang Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Namun Allah bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Hal ini karena Allah tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang kecuali dengan umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seorang pun selain kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad? Karena seluruh bagian dari umur Nabi adalah kehidupan yang penuh berkah. Hal ini menekankan kepada kita bahwa sejarah Nabi itu sangat spesial, tidak sama dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Ibnu Katsir berkata, Allah bersumpah dengan kehidupan nabinya, dan ini menunjukkan akan pemuliaan yang agung, kedudukan beliau yang tinggi, dan martabat beliau yang besar kemuliaannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua, terutama saya, untuk mempelajari sirah Nabi, karena di dalamnya banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran, banyak perkataan ulama itu. Di antaranya Ibnu Hazm mengatakan kalau seseorang membaca sirah Nabi, dia pasti masuk Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Seandainya seorang membaca sirah Nabi, dia pasti masuk Islam. Dan itu banyak. Banyak membaca sirah Nabi kemudian orang masuk Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ghairil maghdubi alaihim waladdallin.